Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Muhammad Farhan. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Farhan. Saya ini dari kelas 11 DKJ. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Bukan melanjutkan sih sebenarnya. Kita sudah selesai konfigurasi pada lab yang sebelumnya. Namun di sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari apa yang telah kita konfigurasikan kemarin. Dari topologi yang seperti ini ya. Kemarin sudah kita konfigurasikan pada video sebelumnya. Jadi seperti biasa nanti semua video yang ada di YouTube saya yang akan kedepannya itu nanti ada video konfigurasi dan ada video penjelasan seperti itu. Jadi di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia untuk uh, menjelaskan pengertian-pengertian apa yang kita telah kerjakan di topologi ini agar lebih mudah lah disampaikan, agar lebih mudah dipahami oleh orang seperti itu. Nah, jadi di sini yang seperti kemarin kita sudah kerjakan ada 5 router yang mana router 1, router 2, router 3 ini tergabung dalam satu AS yang sama yaitu AS number 2 tentu dan untuk router 5 dan router 4 itu tergabung dalam satu AS yang sama yaitu router AS 1, 2, 3. Jadi nanti kita di sini menggabungkan router AS 1, 2, 3 dan router AS 2. Jadi di sini ada internal BGP dan ada external BGP. Jadi nanti di sini di internal BGP ini base-nya ini ada EGRP. Jadi dari PC ke PC ini dihubungkan oleh EGRP 2 dengan menggunakan AS2 dan setiap rootnya juga menggunakan EGRP AS2. Lalu nanti loopback pada router 1 dan router 2, router 3 dan router 2 juga di sini ada loopback 222 itu akan dimasukkan ke dalam network comment di BGP. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini router 1 kita Dushoran SE BGP di sini. Jadi nantinya di show run SE BGP. Jadi nantinya root root loopback 0 ini yang 11 ini nantinya tidak akan masukkan ke dalam EGRP, namun kita masukkan ke dalam EGP yaitu BGP. Jadi seperti itu. Network 11 menggunakan slash 32. Jadi nanti network 11 ini digunakan oleh router untuk terhubung ke dalam BGP. Bukan terhubung, jadi untuk bisa ping ke arah 111 seperti itu. Jadi nanti eh, network 11 ini akan dimasukkan ke dalam BGP. Sama halnya di router 3 itu di loopback 00 IP 222 Dushoran BGP Dushoran SEEGRP nantinya 222 ini tidak akan dimasukkan ke dalam EGRP namun kita masukkan ke dalam BGP seperti itu. Jadi nanti router 2 akan mendapatkan network 11 dan network 222 seperti itu. Tapi router 1 dan router 3 tidak akan mendapatkan network dan router 3 ini tidak akan mendapatkan network 11 dan adapun router 1 juga tidak akan mendapatkan network 222 dari router 3. Kenapa? Karena kan dari teori yang telah kita pelajari dari awal bahwa IBJP ini sistemnya adalah split horizon. Jadi ketika kita mengadvertise network 222 dan akan dikirimkan router 2 dan itu router 2 tidak akan men-forward lagi ke tetangga di next hop-nya dia. Itu. Dia akan keep di router 2 aja. Sama halnya jika di router 3 ini misalkan memiliki router di sini. Dia tetap akan mendapatkan root 222 ini, namun dia tidak akan mengirimkan 22 tersebut ke next neighbor-nya seperti itu. Jadi dia hanya keep. Nah, beda halnya dengan eBGP, external BGP, dia jadi router 2 akan menerima 222 lalu akan mengirimkan 22 tersebut ke external BGP. Jadi seperti itu. Jadi di eBGP ini tidak ada split horizon, jadi dia akan tetap meng-forward network yang
telah di-advertise di dalam BGP seperti itu. Jadi seperti itu. Dan jika kita lihat pada router 4 dan router 5, di sini router 5 sebagai router ISP. Router 5 ini sebagai router ISP, configure terminal. Kita do show run SE BGP di sini. Nah, dia akan mendaftarkan network 111 ke dalam BGP. Sama apa yang tadi kita telah mengerti di sini. 111 akan tetap di forward oleh router 4 karena sistem dari router eBGP ini tetap akan forward. Dia tidak menggunakan split horizon, jadi dia akan tetap forward route 111 ke arah router 2 yang mana ini adalah eksternal BGP. Jadi dia akan tetap forward, router 2 tetap akan forward router dari route dari router 5 yaitu 111 ke tetangganya di dalam eBGP ini. Seperti itu. Jadi sama kebalikannya jadi misalnya ini di sini ada eBGP, di sini juga ada eBGP. Lalu di sini kita pasang eBGP yang mana di antara remote AS 123 dan remote AS 2. Seperti itu. Dan jika kita lihat di sini konfigurasi hanya seperti ini di dalam router ISP, dia hanya menyambungkan peering network menggunakan IP interface. Seperti itu. Dia tidak menggunakan IGP, SPF, EGRP, dia langsung menggunakan BGP untuk peering ke arah router 4. Dan untuk di router 4 sendiri, di sini ada yang namanya jadi untuk kita lihat di router 2 aja. Router 2. Jadi di sini pada router 2 dan router 4 ada disambungkan oleh SPF area 24. Di shoran SE SPF. Nah, di sini dia akan akan membangun agensi dari router 2 dan router 4 ini. Seperti itu. Yang mana ada di dalam area 24. Yang mana ini kan seperti judulnya lab gabungan antara OSPF, EGRP dan BGP. Seperti itu. Jadi kita akan nanti menghubungkan antara router 4 dan router 2 ini menggunakan OSPF. Namun di sini kita tetap menggunakan BGP. Sharing SPF. Nah, di sini seperti ini. Dan di router 3 dan router 4 ini juga dia menggunakan OSPF area 34. Namun tidak disambungkan dengan BGP. Jadi eksternal BGP ini hanya dilakukan di router 4 dan router 2 aja. Namun di router 4 dan router 3 ini disambungkan dengan OSPF area 34. Ini tidak ada gunanya sebenarnya. Ini cuma hanya pelengkap dari lab gabungan OSPF, EGRP, dan BGP. Nah, itu. Jadi nanti di router 4 ini ada network remote AS yang sama dan network remote AS yang berbeda. Ini kemarin salah konfigurasi, harusnya di sini tidak ada. Network 40.1 ini harus tidak ada. Di router 3 kita bisa lihat nanti di sini. Ini di sini tidak ada. Network 40.1.2. Jadi seperti itu. Nah, di router 2 ini juga kita mengkonfigurasikan next hop self pada router 2 untuk Dusharan SE BGP. Next hop self untuk router 1 dan router 3. Jadi awalnya jika kita tidak menggunakan next hop self, jika kita memiliki dua topologi, misalnya terbagi dua jaringan, ada eBGP dan eBGP. Jika router eBGP ini mengirimkan network ke dalam eBGP ini, nah nanti kan akan di forward oleh router 2 ke tetangga-tetangganya. Tapi dengan next hop yang mana dimiliki oleh router 4, 192.168.30.2. Kan router 1 dan router 3 ini kan tidak mengenal network tersebut. Jadi otomatis tidak akan base nanti di do show IP BGP-nya. Do show IP BGP. Jika belum dikonfigurasikan network self, nanti 111 ini tidak akan base flag-nya.
karena menggunakan next hop 192.168.30.2, di mana next hop tersebut tidak dikenali oleh router 3 dan router 1. Makanya kita konfigurasikan di router 2 itu Neighbor 192.168.10.1 next hop self, dan juga pada titik 20.1 next hop self. Jadi nanti next hopnya akan berubah menjadi next hop dari router 2 ini, dari IP router 2 ini. Jadi dia akan mengenal next hop tersebut. Dia akan masukkan root tersebut ke dalam base, lalu dimasukkan ke dalam IP rootnya dia, routing table-nya dia. Seperti ini. Dia 192.168.2. Dan jika dilihat dari persatu, di show IP BGP, dia akan menggunakan 192.168.10.2, yang mana ini adalah IP dari router 2, sama hal dengan router 3 tadi. Bisa IP BGP, bisa IP BGP. Nah, disebut 192.168.20.2 yang dimiliki oleh router 2. Jadi seperti itu. Itulah gunanya next hop self. Jadi ketika ada sebuah jaringan eBGP, lalu di salah satu router, misalnya di sini ada 3 jaringan eBGP, dan di ini router ini memiliki hubungan dengan eBGP, dengan remote AS yang berbeda. Dia akan mengirimkan network dari eBGP ke arah tetangganya, namun dengan next hop dari yang dimiliki oleh eBGP ini, tetangga yang dari remote AS yang berbeda. Kan jika seperti itu kan router-router yang lainnya tidak akan mengetahui untuk next hop tersebut. Jadi itulah gunanya next hop self. Jadi dia akan merubah next hopnya, dia akan tetap mengirimkan root yang didapatkan dari yang dia pelajari dari eBGP, namun dia rubah next hopnya menggunakan IP dia, IP router yang terhubung langsung dengan remote AS yang berbeda. Jadi dia router-router yang neighbor yang ada di belakangnya dia nanti akan mengetahui, oh ini next hop dari router yang mana terhubung langsung dengan remote AS. Jadi dia akan menambahkan root tersebut menjadi base yang mana dimasukkan ke dalam table routingnya di show IP. Jadi ini dia dapat 111. Nah, jika kita ingin ngeping dari router 1 dari router 3 ke arah router 5, yaitu net 111, kita harus menggunakan source 222, yang mana 222 itu dikenali oleh router 5. 111 source 222 enter. Dia akan success rate 100%, seperti itu. Dan sebenarnya goals dari topologi ini hanya PC1 dan PC2 bisa saling berhubungan menggunakan EGRP. Lalu dari router 1 dan router 3 ini bisa ngeping ke arah root 111 menggunakan source IP yang dikenali oleh router 5, seperti itu. Jadi jika kita ping di sini sudah saya ping dari PC1 ke PC2, ini dia di reply, artinya berhasil, seperti itu. Mungkin sekian dari saya penjelasan untuk topologi lab gabungan ini, lab gabungan OSPF, EGRP dan BGP, yaitu BGP menggunakan internal BGP dan menggunakan eksternal BGP, seperti itu. Oke, sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.